Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang layak untuk diagungkan karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih Allah yang kudus itu. Tetapi Engkau membuat kami berarti ya Tuhan. Engkau memilih kami untuk menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Seluruh kata-kata kami tidak cukup Tuhan untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, yang sungguh layak dimuliakan oleh semua orang, oleh semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini, semua itu tidak mampu untuk melukiskan betapa mulianya Tuhan. Karena Engkau sangat-sangat mulia. Bapa di surga, kalau pada saat ini kami duduk bersama-sama beribadah, dilayakkan oleh Tuhan untuk memuji-muji Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada pagi hari ini Engkau juga melayakkan kami untuk duduk di sekitar firman-Mu, itu juga karena kebaikan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, hamba menyadari keterbatasan hamba-Mu. Hamba menyadari ketidaklayakan hamba-Mu untuk menyampaikan sabda kudus Tuhan. Oleh sebab itu hamba mohon dengan kerendahan hati hamba-Mu, Tuhan ampuni setiap dosa kesalahan hamba-Mu. Tuhan ampuni setiap kelemahan hamba-Mu. Dan Tuhan kuduskan hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu pada pagi hari ini menjadi saluran berkat Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kudus kiranya berbicara kepada hamba-Mu secara pribadi, menjadi berkat secara pribadi untuk hamba-Mu, dan juga akan menjadi berkat untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Segala kekuatan iblis yang ada di sekitar kami, yang ada di dalam hati kami, pikiran kami, yang membuat kami antipati terhadap firman Tuhan, yang membuat hati kami keras untuk menerima teguran Tuhan, yang membuat kami bosan untuk mendengar firman Tuhan, bahkan membuat kami menyepelekan firman Tuhan karena kami melihat siapa yang menyampaikannya. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengusir semua roh jahat itu. Kami mengusir roh yang tidak memuliakan Tuhan dari hati pikiran kami. Bahkan di dalam ruangan ini, sudut-sudut ruangan ini, kami usir dan kami tolak, kami hancurkan kekuatan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang roh Allah untuk mendiamkan setiap suara yang ada di dalam hati kami, suara yang tidak berasal dari Tuhan. Tetapi kami mengundang roh Allah, Roh Kudus, untuk terus mengumandangkan suara Allah di dalam hati kami, menerjemahkan firman Tuhan secara sederhana, sehingga setiap hati pada pagi hari ini dapat dijamah oleh Tuhan, karena Tuhan memberikan pemahaman kepada setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami menyerahkan waktu yang sangat berharga ini ke dalam tangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Kejadian 8, kita akan membaca 2 pasal, 13
tidak semua, terambil dari Kejadian 8 ayat 21 dan 22, dan yang kedua Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17. Kejadian 8 ayat 21 sampai dengan 28. Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dari setiap manusia. Dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapakah yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya,
sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh yang berbahagia, jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal kesetiaan Tuhan itu akan mengerti bahwa segala hal yang datangnya dari Allah adalah baik. Ya, saya ulangi sekali lagi. Orang yang mengenal kesetiaan Allah itu akan mengerti bahwa segala hal yang datangnya dari Allah adalah baik. Jika menurut kita ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita mengintrospeksi diri dan bukan langsung menyalahkan Allah. Nah, justru dalam musibah dan masalah kita bisa tetap bersandar kepada Allah, kepada kekuatan Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kelemahan maka kekuatan Allah itu semakin ada. Di dalam kelemahan kita maka kekuatan Allah semakin nyata. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini yaitu kesetiaan yang memulihkan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah salah satu buah roh. Dan kesetiaan ini adalah karakter Allah. Dalam kisah air bah ini, kita melihat kesetiaan ada 4 hal. Yang pertama, di dalam Kejadian 8 ayat 22, tadi dikatakan dengan jelas, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya apa di sini? Kesetiaan Allah itu diwujudkan oleh Allah dalam pemeliharaannya yang sempurna di dalam ciptaannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah mengatur sedemikian rupa, ya. Ada musim apa tadi? Musim apa tadi? Ada musim menabur, tetapi ada juga musim menuai. Jadi ketika kita menabur, kita menanam, pasti satu waktu kita akan menuai. Walaupun kadang-kadang hasil tuainya itu purek, ya, tetapi tetap ada hasil. Ya, kita kembali lagi ke awal tadi. Kenapa hasilnya itu purek? Kenapa hasilnya itu tidak memuaskan? Kembali kita mengintrospeksi. Dan kemudian Tuhan mengatur, ada hujan, ada panas. Berarti ketika ada hujan, itu kita dengan kesadaran penuh, kita katakan inilah kesetiaan Allah, pemeliharaan Allah kepada saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, air hujan tidak hanya diberikan kepada tanaman orang-orang yang percaya, tetapi air hujan dicurahkan untuk semua tanah, walaupun orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena dari situlah besar harapan Allah untuk manusia itu menjadi dapat melihat bahwa Allah itu baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hujan datang, jangan kita mengeluh. Ketika ada panas, jangan kita mengeluh. Bahkan ketika ada siang dan malam, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Karena disitulah kesetiaan Allah di dalam memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita membayangkan, sepertinya kadang-kadang waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam itu kurang. Ya, kadang-kadang karena kita mau kerja terus. Tapi Tuhan berikan waktu malam. Untuk apa? Bukan untuk situasi yang menakutkan bagi kita, tetapi malam itu diberikan oleh Tuhan supaya kita beristirahat dari pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah setia di dalam memelihara hidup kita. Kita harus yakin itu. Apapun keadaan kita, Allah tetap memelihara kita. Amin. Dan yang kedua, Allah setia di dalam menyediakan untuk kebutuhan kita. Mari kita memperhatikan Kejadian 9 ayat yang ketiga. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi di sini aku akan memberikan segala yang bergerak, yang hidup kepadamu. Artinya apa, Bapak Ibu? Allah memberikan kepada kita. Ya. Allah itu tidak membiarkan kita, tetapi Allah memberikan semua yang hidup, semua yang bergerak diberikan kepada kita. Hanya kenapa kadang-kadang kita tidak memiliki apa-apa? Ya, saya tidak menghakimi. Artinya apa? Kita harus mencari. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Di mana Tuhan Engkau letakkan yang Engkau sediakan buat saya? Amin, Bapak Ibu. Allah itu setia menyediakan buat kita, Bapak Ibu. Dan kemudian yang ketiga, Allah melindungi, setia di dalam melindungi kita. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10 dan ke-11. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah melindungi semua yang diciptakan. Jadi apa yang dulu sudah ada itu tidak akan pernah musnah. Dan ada sampai hari ini. Itu janji Tuhan di dalam kisah Nuh ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita istimewa sehingga Dia tidak membiarkan kita apapun kondisi kita. Apakah saat ini kita sedang dalam kondisi hina? Tuhan sudah memilih kita dan Dia akan melindungi kita. Dan kemudian yang terakhir, Allah setia di dalam menggenapi janji. Di dalam kisah Nuh ini, apa yang menarik buat kita, yang kita tidak bisa lupakan dan sampai hari ini, Allah berjanji tidak akan pernah lagi ada air bah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak janji Allah dalam kehidupan para nabi untuk umat manusia. Kalau pagi ini kita melihat perjanjian Allah dengan Nuh, ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama, Allah tidak akan lagi mengutuk bumi. Allah tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup. Selama bumi masih ada, segala musim tidak akan berhenti. Berarti musim hujan dan panas ini terus ada, ya. Segala musim tidak akan pernah berhenti. Dan kemudian yang kedua, Allah memberkati dan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, serta segala makhluk di bumi tidak akan dibinasakan.
Itu janji Allah kepada Nuh dan keturunannya. Dan kemudian Allah tidak hanya berjanji kepada Nuh, tetapi Allah juga berjanji kepada Abraham. Apa janji Allah kepada Abraham? Allah katakan kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan Allah katakan melalui Abraham dan keturunannya, semua bangsa di muka bumi ini diberkati. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Umat pilihan, Abraham adalah orang pilihan, dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya Abraham, melalui Abraham dan keturunannya, dia akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Itu janji Allah. Bapak Ibu, mari kita mengimani janji itu untuk kita. Ya. Di dalam Mazmur juga dikatakan, anak-anak orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Dimanapun anak-anak kita itu pasti Tuhan pelihara. Amin. Amin. Ya, mari kita hilangkan kekhawatiran kita. Karena dia akan pelihara anak-anak kita. Kita orang tua tanggung jawabnya, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan akan pelihara keturunan kita. Dan yang kedua, janji Allah kepada Abraham bahwa Mesias atau Kristus akan lahir melalui keturunan Abraham. Dan semua itu sudah dikenal. Dan yang ketiga, janji Allah kepada jemaatnya atau janji Allah kepada gereja. Apa Bapak Ibu? Allah berjanji bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir sebagai manusia. Itu sudah diimani dan itu sudah terjadi. Kita tidak pernah melihat, tetapi kita mengimani bahwa itu sudah terjadi. Dan kemudian Allah berjanji kepada gereja bahwa Allah akan menyertai gerejanya bukan hanya saat ini, tetapi sampai akhir zaman. Kata gereja bukan hanya gedungnya, tetapi orang-orang percaya itu adalah gereja. Dan Tuhan akan menyertai bukan hanya sekarang, tetapi sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Dan kemudian janji Allah kepada gereja Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan orang percaya. Bapak Ibu, Allah terus ada bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Walaupun saat kita sakit, dia ada bersama dengan kita. Saat kita gelisah, saat kita takut, saat kita khawatir, dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ia akan menolong dan meluputkan kita dari segala yang jahat, serta menjadikan kita lebih dari pemenang. Ya. Bukan hanya menjadi juara untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita menjadi pemenang, berarti kita mampu, dimampukan, diberikan kuasa oleh Tuhan, mampu mengalahkan masalah dan pergumulan, mampu menang dari masalah dan pergumulan. Amin. Amin. Itu janji Allah, dan Allah setia akan janjinya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Kristus berjanji akan datang kembali untuk menjemput saya dan Bapak Ibu, untuk menjemput orang-orang percaya yang setia. Ya, kata setia ini harus digarisbawahi. Bukan hanya orang yang percaya yang dijemput oleh Tuhan. Yang penting saya percaya pasti saya dijemput, enggak. Yang percaya dan setia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejarah yang dapat kita lihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia dari keturunan kepada keturunan sampai kita kepada hidup kita di akhir zaman ini. Dia setia.
Dia janji menyertai Ishak, Yakub, dan dia juga berjanji, janji itu terjadi juga dalam hidup kita, dan kita harus mengimani itu. Ketika masalah pergumulan datang, ya, problem ada, kesulitan ada, Bapak Ibu, saya ingatkan, mari kita mengoreksi diri kita untuk kita lebih sungguh-sungguh. Jangan ada di antara kita ketika masalah datang, pergumulan datang, baru kita katakan Tuhan itu tidak adil. Bapak Ibu kita sudah susah, semakin susah ketika kita punya pikiran yang seperti itu. Jangan-jangan kesulitan ini terjadi karena kesalahan saya. Jangan kita berpikir kesulitan ini terjadi karena Tuhan tidak adil. Bapak Ibu kita semakin berdosa. Kalau mungkin ada di antara kita yang berperasaan seperti itu, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan, supaya tidak semakin susah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bertahan sampai akhir, maka ia akan diselamatkan. Bapak Ibu, kesetiaan Allah kepada dunia atau kepada kita itu memulihkan. Ketika Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu, tujuan Allah supaya saya dan Bapak Ibu memuliakan Dia. Dan ketika Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu, tujuan Tuhan juga kita ini dimuliakan oleh Dia. Makanya kita dikatakan istimewa, karena Dia mau berbangga dengan kita, ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu, semua kita tidak ada seorang pun yang benar. Semua jatuh ke dalam dosa, membuat Tuhan tidak bangga kepada kita. Bahkan membuat Tuhan itu sedih melihat kelakuan kita. Dan karena kita jatuh ke dalam dosa, maka harusnya kita binasa. Tetapi dengan kesetiaan Allah, Allah berharap bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa itu sadar. Sadar. Kesetiaan Allah itu harusnya membawa kita sadar karena kondisi kita yang tidak baik ini. Dan setelah kita sadar, baru kita bisa merasakan bahwa kita dipulihkan. Kalau kita tidak sadar dengan kesalahan kita dan kita tidak berubah dengan kesalahan kita, kesetiaan Allah itu percuma. Tidak bisa memulihkan kita. Tetapi harus ada kerjasama yang baik. Allah menyediakan kesetiaan dan kita merespon, saya sadar akan dosa saya. Saya harus kembali. Dia setia menunggu saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipulihkan untuk tidak binasa, melainkan dipulihkan untuk beroleh hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada waktu kita membenci seseorang karena orang itu sangat-sangat menyakiti hati kita. Bahkan orang itu sangat membuat kita susah. Orang itu membuat kita menderita. Orang itu membuat kita tidak pernah merasakan yang namanya bahagia. Apa yang kita harapkan? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau orang bangil katakan itu kita mati. Terus mati yo wae. Delok, ojo delok rupane. Krungu suarane ae wis rasanya biasa lo nalak. Orang usah delok saudimen. Wenci lokor dan sopur apa rasakno. Mas orang bangil betuloan ya. Kayak udrukan ya. Ya, saya pernah ditegur itu oleh hamba Tuhan ya. Waktu saya masuk sekolah teologi, disitulah saya dilucuti. Dendam kebencian yang sangat kuat. Lalu hamba Tuhan itu berkhotbah dan katakan, dendam itu tidak membuat kita masuk surga. Ya. Lalu saya datang kepada bapak itu, saya ingat dia misionaris dari Inggris. Saya datang, saya bilang, Bapak,
itu adalah saya. Yang Bapak sampaikan yang tidak masuk surga itu adalah saya. Ya. Lalu Bapak itu melayani saya dan dia tanya seperti yang saya sampaikan, apa yang kamu harapkan dari orang itu? Saya mau dia mati. Saya mau dia mati sekalian saya tidak melihat dia. Sekalian saya tidak memiliki dia. Saya mau dia mati saja. Lalu hamba Tuhan ini katakan begini, ini apa hakmu mengharapkan kebinasaan dia? Sedangkan Tuhan saja yang menciptakan dia, mengharapkan dia kembali. Apa hakmu menolak dia, membenci dia, dan mengharapkan dia mati? Kamu siapa? Kamu sama dengan dia yang membutuhkan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu proses untuk mengampuni, memaafkan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Walaupun saya sadar saya harus memaafkan, tidak mudah. Setiap kejadian-kejadian tertentu itu mengingatkan saya, mengingatkan luka yang sangat dalam. Dari berbagai hal saya ingat, saya menjadi begini, saya tidak pernah merasa begini, saya tidak pernah mengalami ini. Kenapa? Ya, selalu diingatkan. Tapi Bapak Ibu, saya katakan proses cukup lama. Tetapi proses itu harus dimulai ada kemauan. Allah setia menunggu keluarga kita yang belum bertobat. Amin. Allah setia menunggu saya dan Bapak Ibu untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dipulihkan untuk tidak binasa, melainkan dipulihkan untuk beroleh hidup kekal. Bapak Ibu, kesetiaan adalah karakter ilahi yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kesetiaan adalah buah roh yang bekerja di dalam dan melalui kita orang percaya. Kesetiaan adalah buah roh yang bekerja di dalam kita dan melalui kita orang percaya. Jadi orang percaya itu memiliki kesetiaan. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Karena itu adalah buah roh. Ya. Nah, Allah itu setia dan Allah juga menuntut kita untuk setia. Karena kesetiaan itu memulihkan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah, kesetiaan kita kepada Allah berarti kita memilih dua hal. Yang pertama, kesetiaan kita kepada Allah itu kita memilih percaya dan mengasihi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kesetiaan kita kepada Allah itu berarti kita memilih untuk percaya dan mengasihi Allah. Dan yang kedua, kesetiaan kita kepada Allah itu berarti kita memilih untuk berusaha taat meskipun keadaan kurang baik. Ya. Taat meskipun keadaan kurang baik. Jadi dua hal ini penting. Percaya dan mengasihi Allah itu setia. Berusaha taat meskipun keadaan kurang baik. Kita bisa lakukan itu karena kesetiaan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang memulihkan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk membangkitkan kesadaran, melatih diri agar bertumbuh untuk menjadi orang yang setia. Jadi setia itu tidak terjadi begitu saja.
Kesetiaan itu harus dilatih. Ya, kesetiaan itu harus ada kesadaran. Harus ada kesadaran. Sadar bahwa saya ini harus setia. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan ini harus dilatih. Kenapa? Supaya dia bertumbuh. Jadi kesetiaan itu tidak boleh mandek. Dia harus dilatih terus-menerus supaya dapat bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang saya catat di sini untuk kesetiaan kita supaya bertumbuh. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi, supaya kesetiaan kita ini bertumbuh, tidak mandek, tidak mati, tidak pingsan, maka kita perlu membangun kedisiplinan rohani kita. Kita memiliki kehidupan doa, pujian, penyembahan, dan baca firman Tuhan secara teratur. Dan kita menjalin keintiman hubungan dengan Roh Kudus, itu akan membuat segala aspek dalam hidup kita akan teratur dan tertib. Kita menjalin keintiman dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah. Dan kita beribadah secara teratur dengan sikap hati yang benar. Bapak Ibu, kita datang ke tempat ini dengan sikap hati yang benar. Bukan karena gak enak sama tetangga, bukan. Bukan karena aku kok gak jadi contoh buat anakku, bukan. Bukan juga karena aku disenai ini, aku gak akan gereja. Bukan karena itu. Tetapi kita beribadah secara teratur karena hati kita yang terpanggil oleh Allah untuk mengasihi Dia dalam bentuk ibadah seperti saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kehidupan kerohanian, kehidupan kita, kesetiaan kita bertumbuh, bukan hanya hal-hal tadi yang saya sampaikan tadi, disiplin secara rohani, memiliki kehidupan doa, keintiman dengan Roh Kudus, beribadah secara teratur, tetapi juga setia mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Nah, kalau berbicara mengenai perpuluhan dan persembahan, ini sebenarnya harus hati-hati bagi seorang hamba Tuhan, ya. Karena kadang-kadang akan ada banyak orang tersinggung, jemaat tersinggung dengan topik yang satu ini. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa kesetiaan kita dapat bertumbuh, kita berusaha, kita sadar. Salah satunya setia di dalam perpuluhan. Setia di dalam memberikan persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu kehidupan ini sangat berat, ya. Apalagi akhir-akhir ini bisa dikatakan kadang-kadang kita di dompet kita belas gak ada uang, ya. Mau ke gereja duit hanya 6.000, belum beli tauge, ya kan? Kesulitan ini begitu datang, kenapa? Balik lagi kita mengintrospeksi diri. Bagaimana kehidupan perpuluhan kita? Bagaimana kehidupan persembahan khusus kita di hadapan Tuhan? Apakah semuanya disiplin? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya paling takut kalau dititipin uang perpuluhan. Kenapa? Kalau tiba hari Minggu, Sabtu diberikan, atau Minggu pagi diberikan, langsung masuk kota, betul tidak? Tapi kalau ditransfer dan masih ada waktu 4-3 hari baru hari Minggu, apa yang terjadi? Tak silih disir Allah, Roma itu saya tak bayar, aku tak kayak mau terus. Tapi apa akhirnya? Waktunya hari Minggu belas, habis bulan Maret. Saya tidak berbicara Bapak Ibu, ya. Saya berbicara diri saya, ya. Ilom itu titip perpuluhan kepada saya. Bukan yang nggak ada. Ya, kalau ada dia begini-gini sama saya. Ya.
Kalau dia terima berkat dari pabrik itu, dia langsung bagi. Nih, daerah arisan, ini perburuan, Yole, terima kasih ya Punter. Dan gini saya kan, itu bukan hari Minggu, ya kan? Nih, iya ini. Ya wes itu kan mesti tanggung jawabnya hilang ya. Kok dilebokno gimana? Ya kan? Bapak Ibu tahu sampai numpuk 4. Bayar itu 250, 4 lah sejuta. 250 saja katut kok mau 1 juta. Iya kan? Semakin berat kan? Nah Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita bertumbuh kesetiaan kita. Mari kita setia dalam perpuluhan. Jangan mau dititik-titik. Lepokno dhewe ae. Tapi kuatnya juga. Disuruh lepokno orang pesare katut biar gak lepokno tambah soro. Kan gitu kan. Terus gini. Gua ini tak kene le. Terus orang sampai mulai malah katut di kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, masing-masing pribadi tertuntut oleh dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perpuluhan itu bukan karena peraturan hukum Taurat, tetapi perpuluhan itu diberikan karena wujud kasih kita kepada Allah. Bukan karena peraturan hukum Taurat itu harus ada perpuluhan begini-begini, enggak. Tapi dasar kita memberikan perpuluhan, dasar kita memberikan persembahan khusus karena saya mau mengasihi Tuhan dengan harta saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, motivasi hati kita dalam melakukan segala sesuatu untuk Allah dan sesama itu harus tulus. Artinya begini, ketika kita secara rohani itu tadi sudah baik, ya, kita ya saat teduh, kita ya berdoa, hidup penuh penyembahan, ya ibadah gak pernah absen, ya kan? Nah Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, dengan murni, tidak manipulasi, tidak curang, tetapi dengan kejujuran. Tuhan mau kita melakukannya itu karena untuk Tuhan. Dan kita hati-hati kalau kita sudah disiplin melakukan semua itu, kita hati-hati, jangan kita jatuh ke sombong rohani. Mengatakan bahwa saya ini paling hebat di mata Tuhan, saya ini paling rohani karena saya sudah melakukan semua ini. Itu kita juga berdosa. Tuhan gak suka orang yang sombong, sekalipun itu sombong rohani. Apa yang Tuhan mau? Saya rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saya tidak ada apa-apanya, saya membutuhkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita katakan saya lebih baik dari orang lain, saya lebih rajin ke gereja, saya lebih setia dalam perpuluhan, saya lebih begini, kita berdosa karena sombong orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kesetiaan kita bertumbuh, yang kedua, dalam hubungan kita melatih dalam hubungan dengan orang lain. Ada 4 hal yang saya catat. Yang pertama, hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Ya, hubungan dengan orang lain. Yang kedua, membangun hubungan dengan saudara seiman. Yang ketiga, tidak hidup untuk dirinya sendiri dan menciptakan dunianya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ya. Yang penting saya begini, gak peduli orang lain. Kamu mau sulit-sulit situ. Yang penting saya sempurna. Yang penting saya normal. Kamu mau alami itu terserah. Tuhan juga gak mau seperti itu. Tuhan mau kita juga peduli kepada orang lain. Orang percaya adalah anggota satu tubuh dengan yang lain. Kita adalah keluarga, Bapak Ibu. Ketika saya susah, kesusahan saya juga menjadi bagian dari kesusahan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu susah, itu juga harusnya menjadi bagian kesusahan saya. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu, kita semua adalah keluarga.
Kita memiliki Tuhan yang sama. Jadi kita tidak bisa eksklusif. Saya. Jadi kita hanya menciptakan dunia kita sendiri. Kita tidak mau melihat orang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Kesetiaan kita menuntut relasi kita dengan orang lain. Kita menghormati orang lain. Kita peduli terhadap kesulitan orang lain. Dan yang ketiga, supaya kesetiaan kita ini terus bertumbuh kepada Tuhan. Karena kesetiaan itu memulihkan kehidupan rohani kita. Yaitu setia di dalam menjalankan talenta. Bapak Ibu, Tuhan pasti memberikan talenta dan karunia kepada setiap kita. Pasti, semua punya. Lalu kita bagaimana? Kita harus mengenali talenta saya apa. Tuhan tidak mungkin tidak kasih kelebihan itu. Tuhan kasih kelebihan. Kita harus mengenali kelebihan saya apa. Kita perlu menggali, ya. Terus dicari di dalam hidupnya kelebihan saya apa ya? Kelebihan saya apa ya? Talenta yang Tuhan berikan kepada saya apa ya? Dan kalau Bapak Ibu sudah menggali dan menemukan, maka Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu harus menggunakan talenta itu. Sebab ketika Bapak Ibu tidak menggunakan talenta itu, maka talenta itu sia-sia dan Tuhan akan kembali ambil. Ya, sekarang saya memberikan gambaran praktis saja. Kalau Bapak Ibu punya hobi, punya kesenangan, Bapak Ibu tahu, oh hobi saya itu bermain sepak bola misalnya kan. Nah, sudah mengenali itu terus belajar kan, terus digali terus sepak bola, dan kemudian terus digunakan sepak bola ini terus digunakan, main terus, ya pada tempatnya, bukan main sepak bola di dalam rumah. Akhirnya apa? Panci-panci dipakai bola, bukan itu, ya. Kita memakai talenta kita pada tempatnya dan pada waktu yang tepat. Kita gunakan dan kita bisa mengembangkan. Itu pasti Bapak Ibu, mari kita belajar bersama. Ya. Ketika ini saya mengalami sungguh-sungguh. Ketika saya melayani di panti rehab narkoba, saya merasa bahwa saya ada karunia di situ. Gitu kan? Dan ketika anak-anak ini mulai curhat kepada saya, memang sementara anak itu cerita, saya itu berdoa, Tuhan kasih saya hikmat-Mu, Tuhan kasih saya hikmat-Mu. Bapak Ibu kita harus mampu ya, melihat dia sambil mikir, ya kan? Hati ini sambil berdoa, Tuhan kasih saya hikmat-Mu. Pak, kalau saya lihat hikmat dulu, Pak, kalau takut. Tuhan kasih saya hikmat. Ketika dia mulai bercerita, mulai bertanya, terus aku butuh piye, kan? Waktu anak itu mulai ketagihan, ngamuk-ngamuk kan? Tuhan tolong saya, Tuhan tutup buku saya, Tuhan mampukan saya. Bapak Ibu, Tuhan kasih hikmat. Dan dengan berjalannya waktu, anak itu bisa menjadi saudara buat saya, menjadi anak buat saya. Dia katakan ini mentor saya, ya. Sampai dia pulang pun dia bilang ini mentor saya. Saya merasa bahwa oh di sini ya hidup saya, gitu. Hidup saya. Tapi Bapak Ibu, setelah saya keluar dari pelayanan itu, sekarang saya berjumpa dengan mereka. Sekian tahun saya tidak menangani. Sekarang saya berjumpa, Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya seperti mentor yang paling bodoh. Ketika dia berbicara, itu seperti saya itu di awan-awan. Gak tahu apa yang diomongi dia. Kenapa? Karena tidak dipergunakan lagi. Ya, Bapak Ibu paham maksud saya ya. Jadi apakah talenta Bapak Ibu, kecil ataupun besar, mari digali, mari dilatih, digunakan, dikembangkan.
Walaupun misalnya gitar hanya tangtung-tangtung, kalau Bapak Ibu lah tahu saya ada karunia di sini nih. Tangtung-tangtung pun bisa jadi bunyi lagu. Bapak Ibu berlatih terus. Kalau saya memang nggak punya, ya, bunyinya hanya satu bunyi, suara sirinenya kereta api. Dari saya pegang gitar sampai sekarang bunyinya pun tetap bunyinya stasiun itu. Teng 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 teng. Itu saja sampai hari ini. Berarti saya tahu karunia saya tidak di situ. Ya kan? Mari kita cari karunia kita apa. Kita kembangkan, kita gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan dan untuk melayani sesama. Talenta itu Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bertumbuh dalam pelayanan. Karakter, komitmen, dan motivasi hati harus dijaga kemurniannya kalau kita sudah tahu karunia kita. Ya, kenapa? Supaya karunia ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuaskan agenda pribadi kita. Ya. Dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan agenda kepribadian kita. Agenda pribadi. Oh, kalau saya sudah maju ke depan, saya rasa puas. Tuhan tidak mau. Apakah yang saya lakukan Tuhan puas? Puji Tuhan. Ya, itu yang tahu kita. Kita tidak, orang lain tidak bisa tahu. Ya, yang tahu kemurnian hati kita adalah kita yang melakukan. Orang lain tidak bisa tahu. Orang lain itu hanya menghakimi. Oleh sebab itu, jangan kita melihat orang lain, tetapi mari kita lihat diri kita. Kalau kita melihat orang lain, kita akan jatuh ke penghakiman. Tetapi mari kita mengoreksi diri kita. Apakah talenta yang Tuhan berikan kepada saya sudah saya pakai untuk memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Matius. Mari saya akan bacakan Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu, talenta kita jangan dikubur, jangan dipendam. Ya, supaya apa? Tuhan undang, masuklah dalam kebahagiaan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang paling akhir. Ya, kesetiaan Allah kepada kita sudah sangat jelas. Ya, Allah setia di dalam memelihara kita. Allah setia menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah setia di dalam melindungi kita. Allah juga setia akan perjanjiannya kepada kita. Nah Bapak Ibu, kesetiaan kita adalah harus dipelajari. Kesetiaan kita kepada Allah harus dilatih. Ya, kesetiaan kita kepada Allah harus dipertahankan. Ya, kesetiaan kita kepada Allah harus diuji untuk mengalami pertumbuhan apa tidak, harus diuji. Ya. Allah telah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk setia. Karena Allah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah setia. Tuhan memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Tuhan juga akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara, firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita, bahwa kita dipilih untuk menerima kasih setia Tuhan
karena kesetiaan Tuhan memulihkan kita. Hidup kita yang porak-poranda dipulihkan karena kesetiaan Allah. Dia setia menunggu kita kapan balik. Ya, balik bertobat, bukan balik mati, ya, balik bertobat. Ya. Dan Tuhan juga mau kita setia untuk menerima janji-janji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur kepada Engkau. Kiranya hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tanamkan di dalam hati hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan. Tetapi kalau ada kata-kata hamba-Mu yang hamba-Mu sampaikan yang tidak berasal dari Tuhan, Tuhan tolong buat hamba-Mu dan jemaat Tuhan melupakan kata-kata itu. Tetapi hanya hal yang benar yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami, supaya di dalam sisa hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus berusaha supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.